Berikutnya kami persilakan Ibu Rianti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rianti. Saya mau tanya Ustadz, saya kan ibu rumah tangga ya. Biasa kan konflik tuh ada ya, masalah ya dari suami, dari anak. Anak kan pasti ada. Udah dari kecil dibesarkan pengen ini itu tuh. Sementara kami tuh berusaha ya sudah melaksanakan semuanya, ibadah sudah, ini sudah ya seperti yang belum rumah tangga umpamanya. Bagaimana tip-tipnya, sudah berdoa tapi belum terkabul gitu dok. Pak Ustadz terima kasih, wassalamualaikum. Bagaimana solusinya untuk kami bisa ikhlas sabar menerimanya. Ini menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rianti, permasalahan di keluarga, padahal sudah sholat dan lain sebagainya, ternyata masih terus terjadi. Bagaimana memaknainya, Ustadz Solmed? Iya. Tidak ada setiap fase dalam hidup ini yang tidak diuji, baik senang maupun susah. Di balik senang itu ada susah, di balik susah itu ada senang. Dulu waktu jomblo, susah ya. Merana, galau, gak punya teman hidup, gak ada tempat curhat. Enak kalau nikah, iya. Nikah, bikin acara, luar biasa, bahagia, jadi raja ratu sehari. Begitu sudah jadi suami istri, selesai tuh. Senang, mumet. Suami kerja nggak pulang-pulang, ngambek bi. Bagaimana sih kayak nggak punya bini? Kerja terus, liper. Wow. Kerja terus, kayak nggak punya istri. Marah. Begitu suami nggak kerja, nah lu udah ngalamin kan? Bagaimana hampir 2 tahun? Laki diem aja di rumah. Diem, jikir kagak, bengong. Marah lagi. Bagaimana sih? Jadi suami kayak nggak punya istri aja. Kerja dong, keluar dong, cari duit dong. Laki cari duit hampir nggak pernah pulang, marah. Laki nggak kerja di rumah mulu, marah. Ya. Jadi mimpi bahagia waktu pas jomblo pengen punya suami tuh enak punya anak. Punya duit tiap hari, kita kerja dapat gajian tiap bulan, rasanya hambar kalau tidak ada anak. Dikasih anak oleh Allah. Selesai. Kagak. Mana anaknya bangor banget lagi. Dikit-dikit datang bapaknya orang, anak tetangga palanya bocor. Selesai bocorin pala anak orang, genteng tetangga yang bocor. Kaca orang pecah, main bola salah nendang, belum lagi masalah-masalah yang ada di luar. Saya punya anak, Allah, ajib, nikmat, bahagia, senang. Tapi sakitnya saya nikmatin, ngebangunin saya di Smackdown. Ini anak saya yang kembar, Ustadz, Kiai, kalau ngebangunin saya, dia lompat tuh di kasur. Ayah bangun, buah, wah. Nikmat. Banyak orang pengen di Smackdown sama anaknya, tapi dia nggak punya anak. Sekarang punya anak, alhamdulillah kena Smackdown. Alhamdulillah kadang diajak bercandanya juga ya namanya anak-anak. Ada orang bilang udah nggak apa-apa dia nakal di waktu kecil. Nanti kamu akan rindu saat dia sudah remaja, saat dia sudah besar. Kamu kangen sama nakalnya, kamu kangen sama jahilnya. Ala kulli hal, panjang sebetulnya kalau kita mau bicara tentang perjalanan hidup. Yang kalau tidak dinikmati maka isinya kesengsaraan. Tapi kalau dinikmati dari sengsara saja. Kalau kita lihat Al-Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Banyak ulama-ulama soleh
Kalau dapat ujian dari Allah, dia nggak pernah marah. Kenapa? Karena dia tahu yang ngasih Allah. Dan Allah pasti akan kasih jawaban dan kebahagiaan. Wabasyiris sobirin. Udah cukup tuh janji Allah akan janji bahagia bagi orang yang sabar. Nah, Abi mungkin bisa menambahkan sedikit. Ini menarik sekali ketika kita memahami pesan-pesan dari Allah. Di lain sisi, Allah memberikan anugerah berupa anak dan istri keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tapi di lain sisi, Allah menurunkan ujian-ujian tadi. Lantas bagaimana kita bisa mengkorelasikan keduanya nih, Abi? Ya, suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, kami ketika duduk bersamamu, kami merasakan tenang, surga seakan-akan di depan kami merasa indah, indah sujud, indah baca Quran, indah mentaati Allah. Tetapi ketika kami pulang ke rumah bersama anak, bersama keluarga, kami lupa kepada Allah, lupa surga, lupa segalanya. Nah, Nabi menjawab, sa'atun fasa'ah. Jadi artinya ada masa bahagia, ada masa sedih. Di dunia ini hidup memang harus silih berganti. Ada masa senang, ada masa sedih. Kalau senang terus, bosan. Kalau susah terus, menderita. Makanya oleh Allah dibikin silih berganti. Seperti perubahan siang dan malam. Ketika malam hari, rindu siang. Ketika siang hari, rindu malam. Sama seperti kita kerja dan pulang. Ketika di rumah terus, istri bosan. Ketika kerja terus, istri menderita. Makanya Allah bikin para suami pergi dan kembali. Betul Pak? Iya, supaya tidak pernah bosan di rumah. Jadi pas suami pergi kerja, 8 jam, istri rindu. Pas pulang, istri senang. Nanti kalau kelamaan, istri bosan. Pergi lagi Pak, jangan diam di rumah. Terserah Bapak mau kemana, yang penting menghilang dari rumah. Nah itulah dia cara kita menyikapi hidup. Jadi jangan selamanya kita rutin terus, linear terus. Enggak, kalau ingin linear di mana? Di surga. Kita ingin linear di surga. Karena surga tempatnya semuanya abadi. Bosan tidak ada. Tidak ada rasa bosan. Nanti pekerjaan ibu, kata Allah, hanya memandang suami. Fihinna qasiratut tarfi lam yathmithunna insun qablahum wala jan. Nanti di surga para ibu yang masuk surga, pekerjaannya kata Allah qasiratut tarf, hanya mandang wajah suami. Itulah kebahagiaannya di surga. Semoga Allah berkahi insyaAllah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita kelak akan dipertemukan dengan pasangan kita masing-masing. Walaupun di dunia tadi kita sempat berkonflik begitu ya. Masya Allah. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damen Saku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.